pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga saat ini akan mengambil tema mengampuni itu baik. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu mengampuni kami ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Ajar kami pula ya Tuhan, untuk semakin belajar bersedia mengampuni orang-orang sekitar kami. Kami sekeluarga rindu dapat mengerti, memahami firman-Mu, dapat melakukannya
khususnya di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami sekeluarga dapat saling mengampuni, saling menerima, sehingga rukun dan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 akan kita baca dan kita renungkan demikian, saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika kita mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Jemaat Tuhan, mengampuni bagi banyak orang atau mungkin bagi kita bukan merupakan sesuatu yang mudah, tetapi sebaliknya merupakan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, untuk kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Mengapa, saudara, mengampuni merupakan sesuatu yang berat untuk kita berikan kepada orang-orang sekitar kita? Karena kita masih merasa sakit hati, kita masih merasa kecewa, kita masih merasa dirugikan, kita masih merasa sakit karena difitnah, dan selanjutnya dan seterusnya. Tetapi saudara, kalau kita mencermati Alkitab kita, di banyak bagian, saudara, Tuhan menekankan supaya kita bersedia mengampuni, supaya kita dapat melepaskan pengampunan, melepaskan maaf kepada orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Mengapa kita diminta Tuhan untuk memaafkan? Mengapa kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang-orang sekitar kita? Saudara, yang pertama, ada kerugian dalam diri kita jikalau kita tidak mengampuni orang lain. Sekali lagi, saudara, ada kerugian dalam diri kita jikalau kita tidak mengampuni orang-orang sekitar kita. Kerugiannya apa, saudara? Yang pertama, kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Karena Matius 6:5 tadi mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita, Allah kita, tidak akan mengampuni kesalahan kita. Artinya, saudara, ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita masih menyimpan rasa bersalah dalam diri kita, karena Tuhan belum mengampuni kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, jikalau kita tidak mengampuni orang lain, maka di dalam diri kita masih menyimpan akar pahit. Kita tidak akan mengalami kehidupan yang bahagia, tidak akan mengalami kehidupan yang damai. Saudara, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kepahitan ada di dalam hati kita. Hidup kita tidak tenang, kita menderita, tidak ada sukacita, bahkan dalam segala sesuatu. Karena kita masih dikuasai oleh sakit hati, kekecewaan, mungkin dendam atau amarah kepada orang-orang sekitar kita. Itu sangat merugikan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, jikalau kita tidak mengampuni orang lain, kita cenderung menghakimi orang lain dan kurang bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Karena yang kita pikirkan adalah orang lain itu salah, dia kurang baik, dia jahat dan sebagainya. Sehingga yang kita lihat adalah orang lain jahat, orang lain salah, orang lain seperti ini, orang lain dan orang lain. Kita tidak bisa melihat diri kita masing-masing. Kita bahkan tidak bisa melihat kesalahan kita masing-masing. Sehingga yang terjadi adalah hidup kita
semakin tidak bahagia. Itu pun juga merugikan hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika kita mengampuni orang lain, ada keuntungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Keuntungannya apa, saudara? Yang pertama, Matius 6 ayat 14 tadi mengatakan bagi kita demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara, dengan tegas, ketika kita mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Artinya apa, saudara? Mengampuni orang lain itu merupakan syarat supaya kita mendapatkan pengampunan Tuhan. Sehingga ketika kita mengampuni orang-orang sekitar kita, maka kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Artinya kita bisa berdamai lagi dengan Allah, kita bisa dekat lagi dengan Allah. Tidak ada lagi rasa bersalah dalam kehidupan kita. Allah mengampuni dan membebaskan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, belenggu rasa bersalah. Kemudian keuntungan yang kedua, saudara, di samping berdamai dengan Allah, kita pun juga bisa berdamai dengan sesama kita. Ada sukacita, ada kelegaan, ada rasa damai dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka hidup kita akan terasa bebas. Tidak ada beban kepada orang-orang sekitar kita. Saudara, kita bisa dekat lagi dengan mereka, kita bisa bekerja sama lagi dengan mereka, kita bisa bergaul lagi dengan mereka, sehingga saudara, ketika kita berdamai, bergaul, dan bekerja sama dengan mereka, maka kehidupan kita pun akan bahagia. Itu keuntungan yang kedua, berdamai, bekerja sama, bergaul dengan semua orang. Kemudian yang ketiga, saudara, ketika kita mau mengampuni kesalahan orang lain, maka keuntungannya adalah kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Di samping kita mengampuni orang lain, maka kita pun dimampukan untuk melihat diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing. Ketika orang minta maaf pada kita dan kita mengampuni, kita pun bisa melihat diri kita. Oh, ternyata ada juga kesalahan yang aku lakukan, ada juga dosa yang aku lakukan, ada juga kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dalam diriku. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengampuni orang lain, kita bisa melihat diri kita dan kita bisa mengoreksi kehidupan kita, kita bisa mengampuni diri kita juga, kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, sehingga pemulihan pun juga kita alami dalam kehidupan kita, perbaikan pun juga kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengampuni orang lain, keuntungan ketiga adalah hidup kita pun juga semakin berkenan kepada Tuhan, hidup kita pun juga semakin sukses dari hari ke hari. Saudara, itulah 3 keuntungan kita mengampuni orang lain. Kita bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan kehidupan kita pun juga berkenan kepada Allah serta lebih baik dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, walaupun sangat berat, namun mari kita belajar dan minta supaya Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa hidup bahagia, hidup rukun, dan juga boleh tumbuh berkembang, semakin menikmati kasih, penyertaan, berkat, dan bisa bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita. Mari saudara, kita belajar mengampuni orang-orang sekitar kita, karena mengampuni itu sesuatu yang baik dan bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur
untuk firman-Mu. Biarlah kami saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan, sehingga pemulihan, kebahagiaan, kerukunan akan sungguh-sungguh kami alami di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Karena kami semakin yakin Tuhan, ketika kami saling mengampuni, hidup kami akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih.